Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, cuma lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Pelukan Terakhir. Dendam harus terbalaskan. Dan cerita ini ditulis oleh Libra. Dan seperti biasa, link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pelukan terakhir, dendam harus terbalaskan. Halo, selamat siang. Apakah benar ini dengan saudara Eka? Terdengar suara seorang wanita di ujung telepon malam itu. Iya, saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa ya? Jawabku. Kami dari pihak rumah sakit ingin mengabarkan apakah saudara Eka mengenal atau salah satu keluarga dari saudara Bima? Iya, saya sahabatnya. Kalau boleh tahu, apa yang terjadi dengan sahabat saya? Teman Anda baru saja mengalami kecelakaan motor dan sekarang sedang berada di UGD Rumah Sakit Beta. Apakah saudari Eka bisa ke sini atau bisa menghubungi keluarganya? Ya Tuhan, Bima. Baik sus, saya akan segera ke sana. Tolong beri pertolongan untuk sahabat saya. Malam itu, aku memacu motorku mendatangi rumah Bima. Setelah sampai di sana, tampak ayah, ibu, dan adik Bima sedang menonton televisi. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Nak Eka, habis dari mana? Tumben malam-malam datang ke sini, ujar ibunya Bima. Bu, apa ibu tidak tahu kalau Bima sekarang sedang berada di rumah sakit? Ucapku. Bima di rumah sakit? Yang benar nak, kenapa dengan Bima? Tadi ada telepon dari pihak RS Beta, Bu, mengabarkan jika Bima mengalami kecelakaan dan sekarang sedang berada di ruang UGD. Apa pihak RS tidak mengabari ibu atau yang lainnya? HP kami semua mati dan sedang dicas, nak. Ya Tuhan, Bima, kamu kenapa, nak? Mendengar percakapan kami dari dalam rumah, ayah Bima dan adiknya Bima yang berusia 5 tahun pun menghampiri kami di luar. Ada apa, Bu? Kok teriak-teriak manggil Bima? Ada apa dengan Bima, Bu? Bima, Pah. Bima, anak kita, Pah. Iya, kenapa? Ada apa dengan Bima? Nak Eka bilang barusan ada telepon dari rumah sakit, mengabarkan kalau anak kita Bima mengalami insiden kecelakaan. Dan sekarang Bima lagi di ruang IGD, Pah. Ucap ibu Bima menjelaskan. Ya Allah, yang benar, Bu. Nak Eka, apa benar apa yang dikatakan oleh istri Bapak? Benar, Pak. Kata pihak RS, mereka coba menghubungi Bapak dan Ibu dari panggilan HP Bima, tapi tidak aktif. Lalu mereka coba telepon yang lain, dan kebetulan itu nomor saya, Pak. Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang juga. Malam itu aku, adik Bima, dan kedua orang tuanya langsung meluncur ke RS Beta dengan menggunakan mobil ayahnya Bima. Sekitar setengah jam perjalanan kami pun sampai di RS tersebut dan langsung menuju ruang UGD. Aku sangat terkejut ketika melihat pemandangan yang sangat menyedihkan, di mana sahabatku Bima diam tak bergerak dengan luka di kepala yang menganga, yang hampir seluruh isi dari otaknya keluar sedang dibersihkan dan dijahit oleh dokter dan para suster. Sontak orang tua Bima menangis dan berteriak histeris seketika saat itu. Bima, bangun nak, bangun ibu, bangun Bima sayang, teriak ibu Bima sambil memeluk Bima yang menangis. Seakan tak percaya sahabat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi. Tapi yang paling membuatku bersedih adalah karena sore tadi Bima memintaku menemaninya membeli kado untuk pacarnya yang sedang ulang tahun dan menemaninya makan. Tapi sekarang yang aku lihat, sahabatku sudah terbujur kaku dengan penuh luka. Malam itu mungkin menjadi mimpi buruk untuk keluarga Bima. Tak lama pacar Bima, yaitu Lia, datang bersama kedua orang tuanya. Terlihat Lia begitu sangat sedih dan tentunya sangat kehilangan yang langsung ditenangkan oleh kedua orang tuanya. Sementara ayah Bima terlihat sedang berbicara dengan dokter dan suster. Terdengar ayah Bima menanyakan kronologi kejadian dan siapa yang sudah membawa Bima ke RS tersebut.
Pihak RS selalu memberikan informasi jika tadi ada beberapa ojek online dan beberapa warga mengantarkan Bima ke RS tersebut. Tapi mereka hanya menginformasikan jika Bima mengalami kecelakaan. Tetapi pihak RS mencurigai jika kematian Bima bukan disebabkan oleh kecelakaan semata. Terlihat dari luka-luka yang ada di tubuh Bima, seperti luka akibat benda tajam dan benda tumpul. Mendengar penjelasan dan informasi dari pihak RS, akhirnya ayah Bima memutuskan untuk dilakukan otopsi pada jenazah Bima, dan pihak RS pun menyuruh ayah Bima untuk menghubungi pihak kepolisian. Singkat cerita, pihak dari kepolisian pun berdatangan ke RS dan langsung berdiskusi dengan pihak keluarga Bima. Pihak kepolisian kembali meminta informasi dari pihak RS, dan setelah mendapatkan informasi, beberapa dari kepolisian langsung menuju tempat kejadian, di mana Bima pertama kali ditemukan. Sementara ayah Bima meminta kepada pihak RS untuk menyimpan jenazah untuk dilakukan otopsi, sembari menunggu hasil dari investigasi dari pihak kepolisian. Setelah berbincang-bincang, orang tua Lia pamit untuk pulang, sementara Lia memutuskan untuk menunggu di RS bersamaku. Aku, Lia, dan ibunya Bima menunggu di taman yang berada tepat di samping ruang UGD, yang terdapat beberapa bangku yang khusus untuk keluarga pasien menunggu. Terlihat banyak sekali keluarga pasien yang lain berada di taman tersebut. Aku dan Lia terus mencoba menenangkan ibunya Bima, sementara Lia mencoba tegar dengan kejadian tersebut. Namun Lia berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya, padahal aku tahu Lia sangat terpukul, begitu juga denganku. Selang 1 jam, ayah Bima beserta beberapa dari pihak polisi menghampiri kami di taman, yang memberitahukan jika kematian Bima terjadi bukan karena kecelakaan semata. Menurut pihak kepolisian, setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan berdasarkan informasi dari beberapa saksi atau pedagang yang berada di tempat sekitar dan dari salah satu CCTV dari rumah warga yang tepat berada di tempat tersebut, akhirnya terkuaklah misteri dari kematian Bima. Menurut salah satu saksi dari seorang penjual mie goreng yang berjualan di tempat tersebut, awalnya tiba-tiba mendengar seperti suara motor yang terjatuh tepat di depan lapaknya. Menurut penuturan bapak penjual mie goreng, karena saat itu jalan sangat sepi dan tak ada pembeli. Awalnya bapak penjual mie goreng tersebut bermaksud menolong Bima, namun tak lama dari arah belakang terlihat beberapa motor, mungkin sekitar 3 motor dengan berboncengan, yang tanpa basa-basi langsung menyerang Bima dengan membabi buta. Terlihat 3 orang yang membawa seperti pedang dan celurit langsung menghujamkan senjata tersebut sambil berteriak, "Matiin! Jangan kasih hidup!" Saat itu bapak penjual mie goreng hanya bisa terdiam, yang harus melihat kejadian yang begitu mengerikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Karena salah satu dari pemuda yang menyerang Bima mengancam dirinya dengan sebuah celurit, dan tak lama mereka langsung kabur. Bapak penjual mie goreng langsung berteriak meminta tolong ke rumah warga yang berada di seberang jalan, dan tak lama datang seorang ojek online yang bermaksud membeli mie goreng. Tapi setelah bapak penjual mie goreng bercerita, abang ojol itu pun langsung menghubungi rekannya yang lain. Tak lama beberapa pengemudi ojol dan beberapa warga berdatangan yang langsung membawa Bima ke rumah sakit. Dan mengenai CCTV yang berada di salah satu rumah warga yang berada di seberang jalan. Dan setelah diperiksa ternyata benar apa yang telah dikatakan oleh bapak penjual mie goreng tersebut. Namun pihak kepolisian sedikit kesulitan karena pelaku penyerangan terhadap Bima semuanya memakai helm, sementara motor mereka pun tidak dilengkapi dengan plat nomor. Setelah mendengar pernyataan dan keterangan dari pihak kepolisian, ibu Bima dan Lia langsung histeris. Namun ayah Bima hanya terdiam, hanya sesekali terlihat mengeluarkan air mata menahan kesedihan setelah mengetahui jika kematian Bima adalah korban pembunuhan. Saat itu dugaan sementara pihak kepolisian dan keluarga, Bima menjadi salah satu korban penyerangan begal atau geng motor. Dan malam itu juga ayah Bima memutuskan untuk langsung membawa jenazah Bima ke rumah duka. Setelah jenazah Bima selesai dimandikan dan dikafani, akhirnya jenazah Bima langsung dibawa pulang malam itu juga. Sementara ayah Bima meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut dan mencari pelaku pembunuhan Bima. Sekitar pukul 3 dini hari, kami sampai di rumah duka. Tampak beberapa tetangga Bima sudah menunggu kedatangan jenazah. Terjadi pemandangan yang sangat menyedihkan saat jenazah Bima dikeluarkan dari mobil ambulans, di mana ibu Bima dan Lia kembali berteriak histeris, dan seketika ibu Bima jatuh pingsan.
Saat itu aku hanya bisa terdiam, mencoba menahan kesedihan. Tapi tangisku seketika pecah saat di dalam rumah, jenazah Bima dikeluarkan dari keranda. Terlihat darah segar masih mengucur dari kepala Bima yang merembes pada kain kafan. Melihat kejadian tersebut, beberapa warga berinisiatif mencari plastik bening besar untuk membungkus jenazah Bima. Kebetulan salah satu tetangga Bima yang datang saat itu adalah penjual ikan yang langsung mengambil kantong plastik yang biasa dipergunakan untuk membawa ikan ke pasar, yang kebetulan masih mempunyai stok plastik yang masih baru, dan langsung dipakaikan untuk membungkus jenazah Bima yang masih mengeluarkan darah. Melihat kejadian tersebut tentu saja sangat menyakitkan bagi keluarga dan bagi siapa saja yang melihatnya. Ayah Bima hanya bisa terdiam di samping jenazah Bima, sementara ibu dan Lia yang berada di ruangan lain ditenangkan oleh beberapa ibu-ibu yang berkunjung saat itu. Saat itu aku kembali tak kuasa menahan tangis karena teringat saat-saat terakhir aku dan Bima jalan-jalan dan menemani Bima makan sore hari tadi. Setelah pihak keluarga dan warga berdiskusi, akhirnya diputuskan jika jenazah Bima akan dikebumikan besok pukul 10 pagi karena menunggu keluarga Bima yang berada di luar kota. Aku menghampiri ibu Bima dan Lia di ruangan depan. Tampak ibu sesekali menangis namun kembali pingsan, sementara Lia memeluk sambil menangis. Aku berusaha menenangkan Lia agar dia ikhlas atas kepergian Bima. Saat itu Lia bercerita jika saja malam itu Bima mendengarkan ayahnya untuk menginap di rumah Lia dan tidak memutuskan untuk pulang, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Lia sangat tidak menyangka jika kejutan yang diberikan Bima dan kebersamaan merayakan ulang tahunnya bersama Bima di malam tadi adalah yang terakhir. Aku pun bercerita kepada Lia jika sore tadi Bima memintaku untuk menemaninya mencari kado untuk ultah Lia. Sore itu Bima berbicara kepadaku jika dia sangat menyayangi Lia dan ingin sekali di hari ultah Lia saat ini Bima memberikan kejutan yang tak akan pernah Lia lupakan. Mendengar ceritaku, Lia kembali menangis dan berkata, "Mungkin ini kejutan yang tak akan pernah aku lupakan dari Bima," ucap Lia. Singkat cerita, pagi pun tiba. Satu persatu pihak keluarga, teman-teman Bima dan para tetangga berdatangan untuk mendoakan almarhum. Dan beberapa teman Bima nampak sangat bersedih karena tidak menyangka Bima harus meninggal dengan cara yang mengenaskan. Tak lama orang tuaku pun hadir saat itu dan langsung menghampiri kedua orang tua Bima. Sekitar pukul 10 pagi akhirnya pihak keluarga pun memutuskan untuk mengubur Bima. Saat itu banyak sekali yang mengantarkan Bima ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saat proses pemakaman semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Hanya saja ibu Bima harus kembali pingsan saat jenazah Bima dimasukkan ke dalam liang lahat. Saat proses pemakaman terlihat ayah Bima ikut turun ke liang lahat dan saat jenazah Bima sudah berada di dalam liang lahat, tampak ayah Bima menundukkan kepalanya mendekati telinga jenazah Bima. Entah apa yang dibisikkan ayah Bima, tapi aku berpikir mungkin ayah Bima membisikkan doa untuk Bima. Kurang lebih 5 menit, akhirnya ayah Bima menyuruh untuk menutup liang lahat tersebut. Proses pemakaman pun selesai dan kami kembali ke rumah duka. Dan tidak lama, aku dan orang tuaku pamit untuk pulang. Jujur, saat itu aku ingin sekali menemani ibu Bima dan adiknya. Tapi aku juga tak ingin kondisiku drop karena semalaman aku tidak tidur. Siang itu aku pun pulang bersama orang tuaku. 3 hari berlalu setelah kematian Bima, semuanya baik-baik saja. Dan pihak kepolisian pun masih menyelidiki dan mencari pelaku pembunuhan Bima. Tapi hasilnya masih nihil. Namun hal-hal aneh baru terjadi tepat di hari keempat kematian Bima. Malam itu aku tidak menghadiri tahlilan atau pengajian di rumah Bima karena kebetulan aku sedang haid. Saat itu aku berada di rumah sendirian karena orang tuaku harus mengunjungi saudaraku yang tadi sore baru saja melahirkan. Malam itu kulihat jam menunjukkan pukul 7 dan seperti biasa aku menonton acara kesukaanku di TV. Awalnya semua berjalan normal, tapi tiba-tiba terdengar samar-samar seperti seorang memanggil namaku. Aku mengecilkan volume TV dan kembali fokus mendengarkan asal suara yang tadi seperti memanggil namaku. "Kak, Kak, tolong aku Kak." Kembali samar-samar suara itu terdengar lirih. Aku beranjak dari tempat dudukku mencari dari mana asal suara itu dan kembali fokus. "Kak, tolong aku Kak, aku sakit Kak, aku sakit." Aku terus berjalan ke arah ruang tamu dan seketika aku terpaku seakan tak percaya dengan apa yang aku lihat saat itu.
Tepat berada di luar jendela, aku melihat sosok yang selama ini ku kenal sangat baik. Sosok yang sudah aku anggap seperti saudaraku sendiri. Sosok yang saat itu kulihat terbujur kaku. Bima? Benarkah itu Bima? Tanyaku dalam hati. Saat itu entah perasaan apa yang aku rasakan. Jujur aku sangat ketakutan karena melihat sosok Bima yang sangat mengerikan. Namun di sisi lain aku masih merasa bersedih karena harus kehilangan sahabat yang dari kecil selalu bersama. Sahabat yang paling mengerti dan sahabat yang selalu ada di saat aku terpuruk. Kak, tolong aku. Sakit, Kak. Dari balik jendela kembali, Bima memanggilku dengan suara yang begitu lirih. Saat itu aku masih diam terpaku, untuk sekedar bergerak pun rasanya sangat sulit. Tapi aku mencoba untuk mengendalikan tubuhku. Aku mencoba untuk berbicara dan akhirnya mulutku bisa digerakkan. Aku memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok Bima di luar sana. Bim, apakah ini benar kamu? Bukankah kamu sudah meninggal, Bim? Untuk apa kamu datang menemuiku? Setelah aku bertanya, terlihat sosok Bima mendekati jendela dan seketika aku kembali terkejut ketika sosok Bima kini sudah berada tepat di depanku. Aku kembali terpaku ketika sosok Bima kembali berbicara. Kak, bantu aku. Tolong, ungkap kematianku. Aku ingin pergi dengan tenang, Kak. Bagaimana caranya, Bim? Tolong, jangan tampakkan wajahmu seperti itu, ucapku. Saat Bima kembali akan berbicara, tiba-tiba dari arah luar aku mendengar suara mobil ayahku. Lalu seketika sosok Bima pun menghilang. Saat itu aku langsung tak ingat apapun. Dan ketika tersadar aku sudah berada di dalam, terlihat ibu dan ayahku berada di sampingku. Kamu kenapa, Nak? Kok kamu bisa-bisanya pingsan di ruang tamu? Mana pintunya tidak dikunci? Gimana kalau ada orang lain masuk? Tanya ayahku. Bima ya? Kenapa Bima? Bukankah sahabatmu itu sudah meninggal? Apa jangan-jangan kamu lagi kangen Bima? Enggak ya. Bima tadi datang ke sini ya, ke rumah ini. Jawabku sembari menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Mendengar ceritaku saat itu, ayah tidak mempercayainya. Ayah berujar mungkin karena aku dan Bima sudah bersahabat sejak kecil, jadinya aku kangen dan berhalusinasi. Saat itu aku tidak mau berdebat dengan ayah. Mungkin juga apa yang dikatakan ayah ada benarnya. Tapi kejadian tadi begitu sangat nyata. Akhirnya malam itu pun aku meminta ibu untuk menemaniku tidur di kamarku. Esok harinya aku kembali beraktivitas seperti biasa. Sekitar pukul 9 aku berangkat menuju kampus, di mana aku, Lia dan almarhum Bima kuliah di tempat yang sama. Sekitar 30 menit aku pun sampai di kampus yang kebetulan saat itu Lia sedang berada di gerbang dan aku pun langsung menghampirinya. Pagi Lia, sapaku. Kak, pagi juga Kak. Saat itu ingin sekali aku menceritakan semua kejadian yang aku alami malam tadi saat Bima datang ke rumahku. Tapi aku takut itu malah akan membuat Lia semakin bersedih. Hei, kok malah ngelamun sih? Ayo lagi mikirin apaan tuh? Tanya Lia yang membuatku terkejut. Siapa juga yang ngelamun? Yuk kita ke kelas, udah mau telat nih. Ajakku kepada Lia, mungkin aku akan memikirkan cara lain untuk bicara dan memberitahukan kejadian semalam, karena saat ini mungkin bukan waktu yang tepat. Proses belajar berjalan seperti biasanya sampai pada siang hari ketika salah satu dosen kami yang lain belum datang. Aku bergegas ke toilet untuk mengganti pembalut. Aku terus berjalan menuju toilet yang berada di ujung dekat ruang bahasa. Awalnya tidak ada hal yang aneh dan biasa saja setelah semuanya selesai. Dan di saat aku akan keluar dari toilet, tiba-tiba dari salah satu WC yang berada di ujung tampak sosok Bima memanggil namaku dengan suaranya yang sangat lirih. Kak, tolong aku. Awalnya jujur, aku sangat ketakutan ingin teriak. Tapi bibir ini serasa terkunci dan badan pun terasa kaku. Aku hanya pasrah saat sosok Bima perlahan menghampiriku dan berkata, Kak, tolong aku. Aku ingin tenang. Aku sakit. Dengan terbata, aku pun mencoba berkomunikasi dengan Bima sahabatku. Bim, kamu sudah meninggal. Kenapa kamu seperti ini? Alam kita sudah berbeda.
Tanyaku. Aku tak akan pernah bisa pergi dengan tenang, Kak, sebelum mereka mendapatkan balasannya. Mereka siapa, Bim? Beritahu kami agar secepatnya bisa terungkap. Mereka ada di sini, Kak. Mereka masih teman kita, tapi aku tidak bisa membalasnya karena salah satu dari mereka memiliki penjaga. Mendengar jawaban dari Bima, aku sangat terkejut. Ternyata pembunuh sahabatku adalah salah satu dari teman kami yang kuliah di tempat yang sama. Siapa mereka, Bim? Tolong katakan padaku. Aku akan memberitahukannya, tapi tolong kamu jangan ceritakan ini kepada keluargaku atau pihak kepolisian. Tapi jika dendamku sudah terbalaskan, baru kamu boleh beritahu semuanya. Dan satu lagi, tolong bantu aku menjauhkan atau mengambil salah satu jimat berupa kalung yang dipakai oleh salah satu dari mereka, agar aku bisa membalaskan dendamku. Saat itu aku dan sosok Bima merencanakan sesuatu setelah aku mengetahui siapa yang telah tega menghabisi Bima. Aku dibuat terkejut dan sangat tidak menyangka jika salah satu dari pelaku tersebut adalah teman baik kami di kampus. Tak lama, sosok Bima pun kembali menghilang, sementara aku kembali ke kelas melanjutkan aktivitasku hari itu. Sore harinya setelah pulang dari kampus, aku menuju rumah Bima, ingin memastikan jika ibu Bima baik-baik saja. Sesamanya di sana terlihat beberapa polisi sedang berada di teras rumah Bima, sambil mengobrol dengan ayah Bima. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Nak Eka, silahkan masuk, Nak. Jawab ayah Bima yang langsung mempersilahkan saya untuk masuk. Ibu ada, Pak? Ada, Nak. Silahkan langsung ke dalam aja. Aku langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Tampak di depan ruang TV, aku melihat ibu Bima yang sedang melamun. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak Eka. Maaf, Bu, Eka kemarin tidak ikut pengajian, soalnya lagi halangan. Iya, Nak, gak apa-apa, Ibu maklum kok. Saat itu aku melihat wajah dari ibu Bima masih sangat bersedih atas kematian anaknya. Dan jujur saat itu aku ingin sekali menceritakan dan memberitahu apa yang aku alami siang tadi di kampus. Dan menceritakan semuanya. Tapi aku ingat pesan Bima jika jangan sampai semuanya tahu sebelum dendamnya terbalaskan. Ada rasa bimbang kala itu, tapi aku pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bima. Dan aku pun sangat amat marah dan kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh teman-teman kami yang sangat amat begitu tega menghabisi nyawa Bima sahabatku. Singkat cerita, sore itu aku membantu ibu Bima untuk mempersiapkan keperluan pengajian malam nanti. Satu persatu para tetangga berdatangan dan tiba malam hari dimulailah acara tahlilan atau pengajian hari keempat. Malam itu aku tidak melihat Lia yang biasanya tidak pernah absen mengikuti tahlilan Bima. Bahkan ketika aku coba untuk menghubungi pun nomornya tidak aktif sama sekali. Setelah semuanya selesai sekitar pukul 9 malam, aku pun pamit untuk pulang. Malam itu ayah Bima mengantarkan saya pulang dengan alasan takut terjadi apa-apa di jalan. Setelah berpamitan kepada ibu Bima, aku langsung masuk mobil ayah Bima dan langsung jalan. Di tengah perjalanan awalnya, ayah Bima biasa menanyakan kabar orang tuaku dan kuliahku. Tapi tak lama aku terkejut saat tiba-tiba ayah Bima menanyakan sesuatu hal yang menurutku itu sangat tidak mungkin. Nak Eka, Bapak tahu kamu menyembunyikan sesuatu dari kami. Sesuatu yang mungkin berat untuk diucapkan, terutama jika ibu sampai tahu, pasti beliau sangat amat sedih. Mendengar ayah Bima yang tiba-tiba berkata seperti itu, aku sangat terkejut dong dari mana beliau tahu jika aku menyembunyikan sesuatu dari mereka. Maaf Pak. Maksud Bapak apa ya? Tanyaku. Sudah Nak, kamu tidak usah menyembunyikan dari Bapak, karena Bapak sudah tahu apa yang sedang ditutup-tutupi oleh Nak Eka dari kami semua. Saat itu aku hanya terdiam, seakan tak percaya bagaimana ayah Bima bisa mengetahui semuanya. Sedangkan aku sama sekali mencoba menutupi ini semua, dan tidak ada orang yang aku kasih tahu. Di sela lamunanku, ayah Bima kembali melanjutkan pembicaraannya. Kamu pasti sudah tahu kan jika arwah anak Bapak yaitu Bima tidak tenang. Asal Nak Eka tahu, kemarin saat Bapak menguburkan Bima, Bapak sengaja membisikkan sesuatu kepada jenazah Bima. Bapak saat itu membisikkan kepada Bima jika dendam harus terbalaskan. Mendengar hal tersebut, aku hanya bisa diam seakan tak percaya.
Namun di sisi lain, aku pun merasa bahwa Bima harus membalaskan dendamnya agar dia tenang di sana. Setelah mendengar ayah Bima berkata seperti itu, aku pun menceritakan dan memberitahukan kejadian saat Bima datang dan memberitahu siapa pelaku pembunuhan tersebut. Dan aku pun memberitahukan kepada ayah Bima untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Tenang nak, Bapak mengerti dan Bapak akan menunggu para pelaku itu menerima akibat dari perbuatan mereka. Singkat cerita, aku pun sampai di depan rumah dan berpamitan kepada ayah Bima seraya berterima kasih karena telah mengantarkan saya pulang. Setibanya di rumah, aku langsung bersih-bersih dan langsung tidur. Malam itu tidak ada hal aneh apapun sampai besok pagi. Aku tidur cukup nyenyak malam itu. Pagi harinya aku beraktivitas seperti biasa. Namun kali ini ada misi yang harus aku lakukan untuk membantu Bima membalaskan dendamnya. Pukul 9 aku pergi ke kampus dan langsung mencari Lia karena aku khawatir dari kemarin tidak ada kabar darinya. Setelah sampai di kampus, aku langsung mencarinya, tapi apa yang aku lihat sungguh membuatku kaget, di mana Lia sedang berkumpul bersama pelaku pembunuhan Bima yaitu Apip, Edo, Firman, dan Andi. Di mana saat itu kulihat Apip sedang menggenggam tangan Lia sambil bercanda. Lia, aku memanggilnya. Saat itu Lia terkejut karena mungkin dia tahu kalau aku melihat Apip sedang menggenggam tangannya yang langsung dilepaskan oleh Lia. Kak, ada apa kak? Jawabnya gugup sambil menghampiriku. Lia, aku dari kemarin hubungi kamu tapi nomor kamu gak aktif. Emangnya kamu kemana? Padahal aku di rumah Bima ikut pengajian sampai jam 9 malam. Maaf kak, aku udah ganti nomor. Dan tolong jangan pernah kamu bahas lagi soal Bima ya, karena dia sudah meninggal. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Tega banget kamu ya. Kematian Bima belum juga genap 7 hari, tapi kamu bisa gampang lupain Bima. Bukannya kamu sayang banget sama Bima. Maaf kak, Bima sudah mati. Sementara aku tidak mau larut dalam kesedihan. Aku sayang banget sama Bima, tapi aku harus berpikir realistis. Buat apa aku terus-terusan mikirin orang yang sudah mati? Mendengar jawaban Lia seperti itu secara tidak sadar, aku sangat marah yang langsung menampar Lia di depan semuanya. Sudah puas? Ayo teruskan. Aku tahu kamu sahabat Bima dari kecil, dan aku tahu kau pasti merasa marah dan kehilangan. Tapi maaf kak, aku tidak mau terus bersedih karena aku pun berhak bahagia, jawab Lia. Aku tahu ya, aku ngerti, tapi tolong hargai mendiang sahabatku Bima. Belum juga 7 hari kematiannya, kamu sudah jalan dengan Apip. Saat itu saking marahnya, aku hampir memberitahukan Lia siapa yang telah menghabisi nyawa Bima, tapi untung aku bisa mengontrol emosiku. Seandainya jika Lia tahu bahwa Apip dan kawan-kawannya lah yang telah menghabisi Bima, pasti Lia tidak akan berkata seperti itu. Aku langsung pergi saat Apip menghampiri kami karena aku tidak ingin melihat pembunuh sahabatku dari dekat. Jujur saat itu aku sangat marah dan kecewa terhadap Lia. Aku sangat tidak menyangka perempuan yang Bima sayang, bahkan di hari terakhirnya, Bima masih sempat memberikan surprise agar Lia merasa bahagia. Tapi apa balasan dari semua ini? Semenjak kejadian tersebut, aku semakin bersemangat ingin membantu Bima agar dendamnya segera terbalaskan. Sekitar pukul 2 siang, aku memutuskan untuk pergi dan tidak mengikuti pelajaran kampus. Aku berniat untuk menemui ayah Bima dan ingin sekali mengajak beliau ke tempat salah satu orang pintar agar aku bisa berkomunikasi dengan arwah Bima. Aku bertanya kepada orang-orang yang aku temui di jalan dan akhirnya aku mendapatkan alamat di mana tempat salah satu orang pintar yang bisa memanggil arwah atau yang mampu untuk berkomunikasi dengan arwah. Aku langsung menghubungi ayah Bima dan tak lama beliau pun sampai dan menanyakan maksud dan tujuanku memintanya untuk datang menemuiku. Setelah aku menceritakan dan menjelaskan semuanya, akhirnya ayah Bima pun setuju. Dan saat itu juga kami langsung berangkat ke alamat orang pintar tersebut berada. Bima terus memacu motornya dengan sangat kencang, berharap ada tempat atau ada warga yang berkumpul di sekitaran jalan untuk meminta pertolongan. Tapi malam itu keadaan sangat sepi, bahkan tidak ada satupun kendaraan yang berpapasan dari lawan arah. Sesekali Bima melihat kaca spion untuk memastikan apa sekelompok motor itu masih mengikuti atau sudah tidak ada. Tapi saat Bima dibuat terkejut dan ketakutan saat beberapa orang yang dibonceng motor-motor tersebut seperti mengacung-acungkan celurit dan samurai. Melihat seperti itu, Bima langsung menambah kecepatan.
dan berharap dia menemukan tempat berlindung atau bantuan warga. Tapi malang bagi Bima, motor yang dia kemudikan mengalami habis bensin yang otomatis membuat Bima panik. Dan yang lebih membuat Bima panik adalah beberapa motor yang sedari tadi mengikutinya terlihat semakin mendekat. Bima mencoba menepi, bermaksud akan lari dan bersembunyi di salah satu lapak pedagang. Karena saat itu, Bima melihat ada penjual nasi goreng di pinggir jalan. Ketika Bima mencoba menepi, tapi malang bagi Bima, tiba-tiba dua motor memepet Bima dan menendang motor yang dinaiki oleh Bima, yang secara otomatis Bima langsung jatuh terseret berserta motornya. Saat itu Bima coba untuk bangkit, namun tiba-tiba dua motor lainnya seketika berhenti di depan Bima. Dan tampak dua orang yang dibonceng oleh motor itu langsung turun menghampiri yang tanpa basa-basi langsung menusuk samurai ke arah perut Bima, yang langsung membuat Bima tersungkur seketika. Bima kembali mencoba bangkit, tapi salah satu dari mereka mencekik dan membuka paksa helm Bima. Saat itu Bima kesulitan untuk mengenali siapa mereka karena orang-orang itu mengenakan helm dan penutup wajah seperti masker. Bima langsung tak sadarkan diri ketika salah satu dari mereka berteriak, "Matiin anak ini, jangan kasih hidup." Yang langsung menebaskan celurit dan samurai tersebut ke arah kepala Bima dan punggung Bima dengan membabi buta. Saat itu Bima hanya bisa pasrah, yang pada akhirnya Bima pun mengembuskan nafas terakhirnya saat perjalanan menuju RS Beta. Dan menurut penuturan arwah Bima, dia mengenali suara yang berteriak untuk menghabisinya, yang tidak lain adalah suara Apip. Singkat cerita, sang moderator pun terlihat seperti kepanasan dan dengan sigap, Kang Agus langsung menetralisir moderator tersebut dan arwah Bima pun seketika pergi. Aku yang sedari tadi hanya menangis karena mendengar semua kejadian yang menimpa Bima malam itu, merasa sangat marah dan kecewa terhadap Apip karena sudah sangat begitu tega menghabisi nyawa Bima yang tidak lain teman mereka sendiri. Dan yang lebih membuatku miris ialah motif dan alasan Apip menghabisi Bima adalah cuma karena Apip merasa cemburu dan sakit hati karena Lia lebih memilih Bima dibandingkan dirinya. Kulihat ayah Bima hanya terdiam dan menangis seakan tak percaya dengan apa yang terjadi. Beliau sangat tidak menyangka jika Bima harus meninggal dengan cara seperti itu, terlebih hanya karena masalah sepele. Ayah Bima langsung meminta solusi kepada Kang Agus karena menurut ayahnya Bima, jika beliau langsung melaporkan ini semua kepada pihak kepolisian, mungkin pihak kepolisian akan bertanya jika keterangan tersebut diperoleh dari siapa. Sedangkan satu-satunya saksi mata yaitu penjual nasi goreng dan salah satu CCTV dari rumah warga tidak cukup untuk membuktikan jika Apip dan kawannya lah yang telah membunuh Bima. Aku yang seketika itu teringat dengan pesan Bima saat di toilet kampus. Bima memberitahuku sesuatu jika ada penghalang yang membuat Bima tidak bisa untuk mendekati Apip dan teman-temannya, yaitu sebuah kalung, entah itu kalung jimat atau semacamnya. Ketika aku menjelaskan semuanya kepada Kang Agus dan ayahnya Bima, dari sini ada sedikit titik terang atau celah untuk bisa membalaskan dendam Bima, di mana Kang Agus berujar akan berusaha membantu melenyapkan isi kodam atau ajian yang berada di kalung Apip dan teman-temannya itu. Kang Agus pun meyakinkan kepada kami jika dalam waktu 3 hari ke depan khasiat dari jimat tersebut akan hilang dan mereka akan satu persatu merasa dihantui oleh arwah Bima. Bahkan jika mereka tidak kuat, satu persatu dari mereka akan menyerahkan diri kepada pihak polisi dan mengakui semua perbuatan mereka. Mendengar penjelasan dari Kang Agus, aku dan ayah Bima pun merasa sangat senang karena ada sedikit harapan untuk bisa menjebloskan Apip dan teman-temannya tanpa harus susah payah mencari bukti untuk menjerat mereka semua. Tak lama, sekitar pukul 11 malam, kami pun berpamitan kepada Kang Agus untuk pulang dan Kang Agus pun meminta kami untuk bersabar dan menunggu perkembangannya dalam 3 hari ke depan. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah sekitar pukul 12 malam karena ayah Bima tidak ingin ada salah paham dan tidak ingin jika aku dimarahi oleh kedua orang tuaku malam itu. Ayah Bima menjelaskan dan menceritakan semua apa yang telah terjadi dan alasan kenapa aku pulang sampai selarut ini bersama ayah Bima. Dan alhamdulillah kedua orang tuaku mengerti, bahkan mereka sangat mengutuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Apip dan teman-temannya. Dan tak lama ayah Bima pun pamit untuk pulang dan berterima kasih kepadaku dan kedua orang tuaku. Pagi harinya aku melakukan aktivitas seperti biasa, dan ketika sarapan pagi orang tuaku mengingatkan jika aku harus berhati-hati. Mereka takut Apip dan kawan-kawannya mencurigaiku karena telah melakukan investigasi. Saat itu aku meyakinkan kedua orang tuaku jika tidak akan terjadi apa-apa kepadaku
dan sekitar pukul 9 aku pun pergi ke kampus diantar oleh ayahku. Tak lama aku pun tiba di kampus dan sengaja mencari Apip dan kawan-kawannya ke tempat biasa mereka berkumpul. Tapi hari itu aku tidak melihat mereka semua, bahkan aku pun tidak melihat Lia hari itu. Aku bergumam di dalam hati, jangan-jangan apa ini awal mula dari ritual Kang Agus. Hari itu aku mengikuti pelajaran seperti biasanya, tapi saat sore hari aku mendengar kabar dari teman kampusku yang lain. Alasan Apip tidak masuk kelas hari itu karena dia mengalami hal aneh, di mana menurut informasi Apip berteriak-teriak seperti ketakutan. Bahkan Apip sampai mengurung diri di dalam kamarnya dan tidak mau keluar. Mendengar kabar tersebut, aku hanya tersenyum dan bergumam di dalam hati, rasakan kau pembunuh. Karena aku merasa penasaran dan ingin memastikannya langsung, aku pura-pura mengajak salah satu teman yang memberikan informasi tersebut untuk menengok Apip ke rumahnya. Dengan alasan mungkin jika kita atau teman-teman kampusnya berkunjung ke rumah Apip, akan sedikit membantu Apip agar dia mau keluar kamar atau mau bercerita kepada kita. Dan tanpa diduga saranku tersebut mendapatkan respon baik dari teman-teman yang lain, yang sore hari itu juga kami sekitar 7 orang berangkat menuju rumah Apip. Singkatnya aku beserta 6 orang temanku sampai di rumah Apip. Terlihat banyak sekali orang yang berkumpul di sana, dan yang membuatku sedikit terkejut di mana Lia pun ada di sana. Dan ketika ditanya, Lia sudah dari pagi di rumah Apip. Pantas saja tadi dia tidak terlihat di kampus, gumamku. Kami basa-basi menanyakan perihal apa yang terjadi kepada Apip kepada orang tuanya. Tapi jawaban mereka tidak tahu karena dari semalam Apip tiba-tiba mengamuk dan berteriak seperti orang ketakutan, ungkap ibunya Apip kepada kami semua saat itu. Dan selang beberapa lama benar saja aku mendengar Apip sedang berteriak-teriak dan sesekali dia berucap seperti memohon ampun. Seketika semua yang berada di tempat itu panik, tapi tidak denganku, karena aku yakin jika pengaruh kalung jimat yang dipakai oleh Apip sudah hilang. Hampir 1 jam, aku dan teman kampus yang lain berada di rumah Apip, dan tak lama kami pun berpamitan untuk pulang kepada orang tuanya. Begitupun dengan Lia, dia pun berpamitan untuk pulang. Ketika telah sampai di rumah, aku langsung menelpon ayah Bima dan memberitahukan semuanya. Terdengar dari ujung telepon ayah Bima seperti tertawa sangat puas karena apa yang dikatakan Kang Agus satu persatu sudah terbukti. Padahal ini baru hari pertama di mana Kang Agus menjanjikan tunggu 3 hari, maka semuanya akan terungkap. Malam harinya seperti biasa, sebelum tidur aku mendengarkan musik favoritku sembari membuka jendela kamarku yang langsung terlihat tanaman halaman depan rumahku. Aku melihat kalender di meja belajarku di mana hari esok adalah tepat 7 hari kematian Bima. Dalam hati aku berkata, semoga semuanya segera terungkap dan semoga dendam sahabatku terbalaskan. Lama aku mendengarkan musik sambil bersantai sampai tiba di mana aku memutuskan untuk tidur. Dan ketika aku akan menutup jendela kamarku dari kejauhan, tepat di ujung halaman, aku melihat sosok Bima tersenyum kepadaku. Seketika aku menangis dan saat aku memanggil namanya dan ingin menghampirinya, tiba-tiba sosok Bima menghilang. Aku kangen kamu, Bim. Aku kangen kamu, sahabatku. Ucapku malam itu sambil menahan tangis dan segera aku menutup jendela kamarku dan langsung tidur malam itu juga. Pagi harinya ketika aku terbangun dan langsung melihat handphone, salah satu teman kampusku mengabarkan jika Apip telah meninggal dunia. Aku yang saat itu masih merasa pusing karena baru bangun seakan tak percaya dengan kabar tersebut. Dan segera aku telepon temanku itu untuk memastikan kebenarannya. Halo Yan, apa benar Apip meninggal? Tanyaku. Halo juga kak. Oh iya kak, tadi aku dikabarin sama anak kelas lain, si Ramadan yang rumahnya gak jauh dari rumah Apip. Kata si Ramdan, si Apip meninggal, tapi meninggalnya tuh aneh, jawab Yeni. Aneh gimana maksudnya Yan? Tanyaku lagi. Jadi tadi itu si Ramdan, dari semalam si Apip terus-terusan teriak-teriak. Bahkan kata Ramdan, teriakan si Apip sampai kedengar ke rumahnya. Padahal jarak rumah si Ramdan sama si Apip agak lumayan jauh. Menurut si Ramdan, kata tetangga si Apip yang berada tepat di sebelah rumahnya, si Apip teriak-teriak semalam sampai azan subuh. Dan pas jam 6 pagi ibunya curiga. Dari dalam kamar si ibu gak denger lagi teriakan si Apip karena si ibu ngerasa penasaran dan takut terjadi apa-apa. Akhirnya si ibu bilang sama bapaknya Apip buat ngedobrak pintu kamar si Apip. Nah pas pintu terbuka, orang tuanya si Apip langsung histeris karena melihat si Apip udah gak bergerak. Tapi yang bikin orang tuanya heran,
Posisi si Apip tuh pas ditemuin di dalam kamarnya seperti ketakutan, dimana kedua tangannya tuh seperti memohon ampun, sementara matanya melotot kayak yang baru lihat sesuatu yang sangat mengerikan atau menyeramkan, dimana mulutnya juga terbuka sangat lebar kayak yang berusaha teriak, ujar Yeni. Setelah mendengar penjelasan dari Yeni kalau si Apip meninggal, aku pun langsung menelepon ayah Bima untuk mengabarkan berita kematian Apip. Kembali, ayah Bima pun nampak amat sangat bahagia. Setelah selesai menelpon ayahnya Bima pun, aku merasa begitu bahagia karena tak lama lagi dendam sahabatku akan terbalaskan. Hari itu aku sengaja tidak berangkat ke kampus dan juga tidak akan melayat ke rumah pembunuh sahabatku Bima. Siang pun tiba, aku berencana akan ke rumah Bima. Tapi ketika aku akan berangkat, tiba-tiba HP ku berbunyi. Setelah dilihat ada panggilan masuk dari ayah Bima, aku pun segera mengangkatnya. Halo, assalamualaikum Nak Eka. Udah mau berangkat ke rumah bapak? Tanya ayah Bima. Waalaikumsalam pak. Iya, ini baru aja Eka mau berangkat. Ada apa ya pak? Sekarang cepat kamu langsung ke polsek aja ya. Soalnya bapak sama ibunya Bima lagi pada di sini. Maaf pak, emang ada apa ya? Bapak sama ibu di polsek? Tanyaku keheranan. Sudah, pokoknya Nak Eka langsung ke sini aja ya. Nanti juga Nak Eka tahu. Kalau bisa ajak orang tua Nak Eka juga ya. Saat itu jujur aku merasa bingung karena tiba-tiba ayahnya Bima menyuruhku datang ke polsek dengan membawa orang tuaku. Aku pun menceritakan kepada orang tuaku tentang telepon dari ayahnya Bima. Orang tuaku pun sama herannya denganku. Tapi saat itu ayahku berkata, sebaiknya kita datang saja biar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah memastikan rumah kami dikunci dan aman, akhirnya kami berangkat menuju salah satu polsek yang dikatakan oleh ayah Bima. Singkat cerita kami pun sampai. Alangkah terkejutnya aku dan seakan tidak percaya dengan apa yang aku lihat saat itu. Tampak 5 orang yang aku kenal tak lain ialah teman kampusku berjongkok di lantai. Dan sesekali menunduk, tampak sudah mengenakan baju tahanan yang dimana mereka lah ke-5 orang yang telah tega menghabisi nyawa sahabatku Bima. Dengan secara tidak sadar, aku langsung menghampiri mereka dan menampar mereka satu persatu. Tapi ketika aku bermaksud untuk menendang mereka, tiba-tiba ayahku menahanku dan langsung menarikku ke belakang. Tak puas dengan itu, aku terus mencaci maki mereka semua sampai akhirnya aku ditenangkan oleh Pak Polisi dan ibuku. Saat itu aku menangis karena menahan emosi yang masih kurasakan. Menurut keterangan dari ayah Bima, beliau ditelepon oleh pihak kepolisian pukul 10 pagi, di mana pihak polisi memberitahukan jika ada 5 orang pemuda mengunjungi polsek dengan tiba-tiba mengaku jika mereka lah yang telah menghabisi nyawa Bima. Yang dimana otak dari rencana pembunuhan tersebut adalah Apip, ucap salah satu dari mereka kepada polisi. Dan ketika ayahnya Bima bertanya kepada kelima pelaku alasan kenapa mereka baru menyerahkan diri hari ini dan kenapa tidak dari kemarin-kemarin, alasan mereka adalah karena tidak kuat di mana setiap hari mereka secara terus-menerus dihantui oleh sosok Bima. Dan karena gangguan-gangguan itulah akhirnya mereka semua menyerahkan diri dan mereka pun berujar jika tidak ingin mati seperti Apip. Setelah melakukan BAP kepada para pelaku dan menunggu panggilan untuk sidang nanti, akhirnya kami pun memutuskan untuk langsung ke rumah Bima karena malam ini adalah tepat 7 hari kematian Bima dan hari terakhir dilakukannya tahlilan. Singkatnya malam pun tiba di mana rumah Bima sudah dipenuhi oleh tetangga sekitar yang akan melaksanakan tahlilan di hari terakhir atau di hari ke-7. Aku yang saat itu kebetulan sedang haid, yang mau tidak mau aku tidak bisa mengikuti acara tahlilan tersebut. Ketika pengajian baru dimulai, aku berjalan ke teras belakang rumah Bima, bermaksud untuk mendengarkan tahlilan di sini saja sampai selesai nanti. Aku duduk di kursi panjang sambil memainkan HP dan tak lama aku mendengar suara seseorang seperti memanggil namaku dari arah samping. Dan ketika aku menoleh, ternyata sosok Bima berdiri sambil melambaikan tangannya dan segera aku langsung mendekatinya. Kak, makasih ya buat semuanya. Sekarang aku bisa tenang di alam sana. Jaga diri kamu baik-baik ya. Dan ingat, kamu harus jadi wanita yang kuat meski aku sudah tidak ada. Sekali lagi, terima kasih Eka sahabatku. Aku sayang kamu. Tolong sampaikan salam dan kangenku kepada ayah dan ibuku ya. Aku pamit ya Kak. Saat itu aku hanya bisa terdiam dan menangis tanpa bisa berkata. Ingin kupeluk sahabatku Bima, tapi itu sangat tidak mungkin. Begitupun dengan Bima, saat dia mendekatiku dan merangkulku semuanya sia-sia. Saat itu Bima kembali berkata kepadaku,
mereka. Meski aku tidak bisa memelukmu, tapi percayalah, jika aku diberi kesempatan untuk bisa memelukmu, pelukan terakhir ini yang akan aku berikan kepadamu, sahabatku. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Pelukan Terakhir. Dendam harus terbalaskan. Di sini Michan cuma mau menghimbau ya, gengs. Tetap berhati-hati dimanapun kalian berada ya, gengs. Dan semoga kita mendapat sisi positif dari cerita kali ini ya, gengs. Dan buang sisi negatifnya jauh-jauh ya, gengs. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya, gengs, kepada kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya, gengs, demi perkembangan channel Michan. Dan tekan juga ya tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi-notifikasi cerita yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga nih coret-coret di kolom komentar ya apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya, gengs. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.